Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Good morning. Thank you. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam exercise TOEFL structure skill 1 sampai 8 ya. Dan skill 1 masih ingat ya, skill 1 sampai 8 bagaimana, ada yang subjek, objek dan lain-lain ya. Nanti kita lihat di sini bagaimana hasil penilaian kalian. Oke, waktunya sudah dimulai, sudah pukul 9:10 karena di tengah-tengah kita sudah ada pemateri kita atau tutor kita, Mr. Frank. Ya, baik, saya akan memanggil Mr. Frank atau Anggun Wicaksana. Pak Anggun. Sir Anggun, Sir Frank. Silakan. Cek. Halo. Can you hear my voice? Bisa dengar suaraku? Yes, sir. Aman. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti saya ucap salam, saya jawab sendiri juga. Alright. How are you today? Are you good? Bye-bye. Not bad. Yes. Ya, alhamdulillah. Ya, sekedar informasi saya juga sehat, alhamdulillah. Saya juga baik-baik. Thank you for not asking. Alright. Ini kita sudah lama sekali ya tidak ketemu. Sudah 2 tahun kayaknya, sudah bertahun-tahun. Bulan lalu. Ini kalau diumpamakan itu kue itu sudah berjamur. Rindu sekali kita sudah mau ketemu, tapi banyak sekali halangannya kemarin, banyak drama. Alright ya. So thank you for joining in our class today and on Saturday. Dan hari ini kita adalah hari spesial ya, karena kita akan melakukan mengerjakan soal. Jadi kita sudah ada 4 pertemuan kayaknya sebelumnya ya. Jadi di 4 pertemuan itu kita sudah belajar tentang 8 skill di TOEFL. Kebetulan kita buku yang kita gunakan itu adalah Longman ya, by Deborah Philip. Saya tidak tahu juga siapa penulisnya itu, tapi saya pakai bukunya dari dulu. Dan itu bagus ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru hadir. Nah, saya lihat ada beberapa wajah-wajah baru dan wajah-wajah tua. Maksudnya sudah ngikut ya dari pertemuan awal. Thank you. Ya, jadi mungkin teman-teman ini yang sebelum kita lanjut bisa diaktifkan kameranya ya. Jangan sampai dulu pernah ada saudaranya yang terpisah, kemudian kita aktifkan kameranya di sini dan tiba-tiba ketemu ya. Nah, ini salah satu, siapa tahu ya begitu. Dan kita juga bisa sama-sama silaturahim. Nah, ya, siapa tahu kita besok lusa ketemu di jalan. Alright, ini yang daftar itu ada sekitar, saya lihat di grup itu 27 ya, 27 orang. Dan ini kita baru berapa orang ini, Miss? Nggak cukup, berapa ini? Banyak sekali kayaknya nih, 50, 100-an. Mungkin bagaimana ini, Miss? Kita nunggu dulu sekitar 5 menit atau 10 menit, atau kita langsung gas saja? Nanti saya infokan di grup sekitar 5 menit. Jika teman-teman yang belum aktif ya, yang selebihnya itu berarti kita akan mulai. Alright, thank you. Alright, baik. Jadi ditunggu nih. Sebenarnya sebelum masuk kerja soal, jadi kan ini sebenarnya kita soal itu soal structure ya. Jadi skill yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dari pertemuan 1 sampai 8. Jadi mungkin ada teman-teman juga yang baru gabung hari ini. Saya mau nanti review materinya ya. Saya mau review materinya sebelum kita kerja soalnya. Ya kadang-kadang ini karena kita manusia ini kadang lupa tuh. Saya juga sering-sering lupa. Jadi kita review dulu nanti ada skill 1 sampai 8 baru kita kerja soalnya. Dan 40 soal itu di skill structure ya. Untuk TOEFL itu 25 menit untuk
40 soal. Jadi kira-kira satu soal itu tidak sampai 1 menit, ya mungkin sekitar 30-an detik satu soal. Nah, cuman untuk hari ini saya kasih sekitar 30 soal. Ya, kalau di TOEFL aslinya itu kan ada 3 section, ada listening, structure, sama reading. Kalau listening itu 50 menit, di structure itu cuman 25 menit ya, untuk 40 soal. Jadi mengerjakan satu soal itu tidak sampai 1 menit. Jadi mungkin sekitar setengahnya 30-an detiknya untuk satu soal. Itu 40 soal untuk 25 menit. Nah, untuk hari ini saya share-nya itu cuma 30 soal saja. Itu pun materi yang saya masukkan di soal itu materi yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin ya, 8 skill itu. Dan mungkin bisa nanti saya kurang-kurangin waktunya, jadi dari 25 menit jadi berapa menit ini? 10 menit mau? Karena gampang sekali soalnya. Biar tutup mata sebenarnya bisa dijawab ya. Cuman untuk benar salah saya enggak tahu benar atau tidak. Korting 5 menit mau ya. Jadi 20 menit untuk 30 soal. Nah, ini kita latihan 20 menit untuk 30 soal. Jadi kita latihan kerja soal itu satu soal kurang dari semenit. Karena sebenarnya bukan masalah soalnya sih. Masalahnya itu seringnya kalau kita kerja TOEFL itu masalah di waktu. Ini kan soal kan sebenarnya gampang sekali Ji. Kalau dikerja itu ini tutup mata. Tapi masalahnya waktu kita dibatasi ya. We are limited by the time. So kita mencoba untuk membiasakan diri untuk melakukan mengerjakan soal dengan waktu. Alright. Jadi saya izin Miss ya. Saya share dulu materinya dari 1 sampai 8 nanti sambil teman-teman di grup itu diinformasikan. Nanti setelah saya review dari skill 1 sampai 8 baru kita kerja soal ya. Ada nanti link dikirimkan di Zoom-nya ini teman-teman, nanti teman-teman kerja lewat Zoom, lewat link itu. Alright. Ini suaraku didengar jelas juga? Jangan sampai saya 2 jam cerita ini tidak didengar. Aman, Pak. Alright. Ya. Alright. Jadi digas nih. Sudah kelihatan ini? Alright. Sudah, sir. Alright. So, TOEFL by Mr. Frank, yeah. Actually, my name is Anggun Wicaksono, alright. So, but sometimes when first time I introduce myself, people will surprise about my name, yeah. It sounds female name. So I changed my name into Frank. So some students call me Frank actually. Cuman saya belum potong kambing, rencana baru mau. Alright. Oke ya. Jadi sebelum kita lanjut sebelum kita kerja soal, saya mau review sedikit masalah beberapa skill ya dari skill 1 sampai skill 8 ya di soal di structure. Ini you can see the screen that I share. Ini sebenarnya di skill 1 itu mewakili skill ya. Jadi kalau di buku yang kita pelajari ya di Longman itu, skill structure itu dia ada 60 skill. Dia bagi dari paling dasar sampai agak rumit. Cuman di skill 1 ini dia mencakup semua skill sebenarnya. Karena sebenarnya kalau di structure itu soalnya itu dia kasih kalimat, kita tinggal analisis kalimatnya itu benar atau salah. Tinggal dianalisis benar atau salah. Benar atau salahnya itu sesuai dengan ini yang pulang kok. Sampai itu ribu-ribu. Alright. Lanjut ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia struktur yang benar itu adalah SPOK ya. Ya mungkin kalau teman-teman kalau pernah SD itu kadang-kadang ya ada dapat materi SPOK ya. Subjek, predikat, objek, sama keterangan. Nah, itu adalah kalimat yang benar di bahasa Indonesia. Cuman terkadang kita menggunakan orang Indonesia pun
kadang juga menggunakan bahasa yang salah ya. Karena kita sebenarnya dari kecil itu tidak pernah diajar. Mulai dari balita kita diajar, oh nah ini SPOK. Tapi kita belajarnya itu bahasa dengan mendengar, dengan langsung praktek. Makanya banyak kesalahan. Cuman kalau in speaking, the function is speaking is to communicate ya, as long as you understand each other. Selama kita saling mengerti, that's fine. But it's different with in structure. Kalau misalkan di dalam kalimat itu satu koma saja yang hilang, itu disalahkan ya. Nah, untuk di bahasa Inggris, strukturnya itu cuma 2 saja. Ini mungkin kalau teman-teman yang pernah ikut di pertemuan pertama, itu ada 2 saja, subjek sama predikat. Kalau ada 2 ini dalam kalimat, ini dianggap kalimatnya. Jadi syarat untuk jadi kalimat ada subjek, ada predikatnya. Jadi walaupun misalkan ada kalimatnya dari ujung papan tulis ke ujung papan tulis, terus yang ada itu cuma subjek saja, tidak ada verb-nya atau kata kerjanya, ini berarti dianggap kalimatnya salah. Atau misalkan 2 kata saja, ada subjek, ada verb, itu langsung dianggap kalimat saja. Nah, makanya kita harus tahu ini yang mana subjek, yang mana verb. Karena di kalimat nanti soal-soal yang kita bahas itu, kita harus analisis itu based on structure yang ada subjek sama verb-nya ya. Sebenarnya ada 2 analisisnya. Yang pertama itu segi structure. Jadi structure itu kita lihat adakah subjeknya di dalam kalimat atau adakah verb-nya. Yang kedua kalau ada, baru dianalisis dari segi meaning ya. Meaning itu maknanya, artinya. Jadi jangan meaning dulu. Pernah ada siswa tanya, bilang, "Sir, gimana? Apa artinya ini nomor 1?" Saya jawab, saya enggak tahu juga artinya ini. Tapi insya Allah bisa dianalisis ya, dikerja. Walaupun dari itu artinya. Dan nanti kita bahas. Oke, jadi syarat untuk jadi kalimat itu ada 2 ya. Ada subjek, ada verb. Kita bahas dulu subjek ya. Kalau subjek itu ada yang tahu subjek. Apa itu subjek? Diaktifkan saja anunya. Ininya. Subjek apa itu subjek? Pelaku ya. Pelaku kan? Bukan pelakor. Pelaku ya. Layangan putus itu kalau pelaku. Pelaku yang melakukan aktivitas di dalam kalimat. Jadi kalau misalkan ada pelaku ya, entahkah dia manusia, bukan manusia, benda mati atau setengah manusia, yang jelas kalau dia melakukan aktivitas di dalam kalimat, berarti dia subjek ya. Contoh misalkan saya makan nasi, siapa pelakunya? Saya. Oke. Ini ikan cupang makan kucing, siapa pelakunya? Ikan cupang. Ikan cupang, berarti pelakunya adalah ikan cupang, subjeknya ikan cupang ya. Walaupun tidak masuk akal. Jadi yang jelas yang melakukan aktivitas itu adalah pelaku ya. Alright, fahim tuh? Fahimna. Ya, saya begini-begini nih, saya begini tonji. Begini-begini saya jago juga bahasa Arab. Setidaknya saya tahu assalamualaikum. Alright, kita lihat ya subjek, yang mana itu subjek ya. Ada 4 subjek. Yang pertama pronoun ya, Ayu, Dewi, he, she, it. Ini aman? Aman ya. Kalau lihat kalimat, lihat kini Ayu, Dewi, he, she, it. Kalau ndak ada, baru lihat lagi nomor 2 ya. Nomor 2 itu noun. Noun itu kata benda. Aman kata benda? Noun? Kata benda itu ciri-cirinya bisa dilihat, bisa diraba, bisa diterawang. Wow. Yes. Jadi itu ya, ciri-cirinya bisa dilihat ya. Bisa dipegang. Atau ada juga benda abstrak, tapi nanti ada pembahasannya itu. Yang jelas kata benda itu masuk jadi subjeknya. Yang ketiga, ada namanya gerund. Yang jelas, ya itu gerund lah. Kalau bentuknya itu verb ing ya, verb 1 tambah ing. Contoh misalkan swim, jadi swimming. Swimming, eating, listening, walking. Ya, eat menjadi eating. Kalau ada itu verb ing di awal kalimat, berarti dia bisa juga dihitung sebagai subjek. Ya, bisa dihitung sebagai subjek. Kalau walaupun ada verb ing ya, enggak ditahu artinya. Yang jelas verb ing.
dan berada di awal kalimat, tetap bisa dikatakan sebagai subjek ya, subjek. Terus yang keempat, noun clause. Ada, masih ingat ini noun clause yang mana itu? Lupa Mi. Ada noun clause. Noun clause itu adalah rangkaian kata sebagai pengganti benda. Jadi ada rangkaian kata ya, rangkaian kata dari beberapa kata itu dijadikan sebagai pengganti benda. Nah, contoh misalkan siapa ini? Satrio Budi. Mana Budi? Mana Budi? Aktifkan kameranya Budi. Alright. Misalkan, kayak saya kenal ini Satrio Budi. Cuman saya lupa-lupa yang mana orangnya. Jadi misalkan Satrio ini dia makan ice cream ya, makan ice cream. Saya mau bikin kalimat. Kalimatnya itu saya suka ice cream kamu ya. Tapi saya mau bikin kalimat yang saya tidak sebutkan ice creamnya. Tapi saya membuat kalimat dengan rangkaian kata sebagai pengganti benda itu. Contoh misalkan, saya suka apa yang kamu makan. Saya suka apa yang kamu makan. Misalkan Satrio ini makan ice cream. Saya mau bilang, saya suka es krim kamu, tapi saya tidak sebut es krimnya. Saya membuat dengan rangkaian kata itu untuk menjelaskan benda itu. Benda yang dimakan, es krim itu tadi. Jadi kalimatnya berubah menjadi, I like what you eat. Saya suka apa yang kamu makan. Jadi apa yang kamu makan itu menjelaskan tentang es krim. Fahim tuh? Aman? Alhamdulillah tidak. Tidak ada masalah, ikuti saja alur. Tapi insya Allah difaham ya. Jadi jadi ini kalau noun clause ini ada memang materinya sendiri ya. Nanti di skill-skill setelahnya nih, skill 11 atau 12. Yang jelas subjek itu ada 4 ya. Ada pronoun, ada noun, ada gerund, ada noun clause. Nah kalau kita lihat kalimat, lihat saja 4 ini, ingat ini 4. Kalau tidak ada ini 4 di dalam kalimat, berarti kalimatnya salah. Langsung saja salahkan. Tidak usah menghabiskan waktu ya untuk memikirkan kalimat itu. Kalimat itu. Jadi tidak usah dipikirkan kalimat itu ya. Langsung salahkan saja. Kalau tidak ada ini 4 ya. Kecuali kalau ada ini salah satunya di awal kalimat, ya baru kita bisa hitung subjek. Yang kita cari tinggal kata kerja ya. Oke, kita melangkah ke kata kerja ya. Kata kerja itu ada 4 ya. 4 saja. Sama dengan subjek tadi. Yang pertama, kata kerja bentuk 1 ya. Ini kalau teman-teman pernah baca bukunya Profesor Arsyad yang warna putih itu, sampul putih. Ada itu yang vocabulary irregular sama regular. Bentuk kata kerja ya. Ada kata kerja 1, 2, 3 ya. Yang bisa dihitung sebagai kata kerja itu kata kerja bentuk pertama. Oke. Contoh eat, makan ya, eat. Terus yang kedua, yang bisa dihitung kata kerja adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to. Seperti ate ya, dari kata makan eat, verb satunya eat, verb duanya ate. Jadi boleh dihitung kata kerja. Terus yang ketiga, yang bisa dihitung kata kerja itu adalah verb ing sama verb 3. Oke, jadi ini verb ing boleh juga jadi kata kerja ya. Jadi dia boleh jadi subjek, boleh juga jadi kata kerja. Nah, bagaimana tadi kalau dia sebagai subjek, dia berada di awal kalimat ya, boleh. Kalau kata kerja, dia tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi harus ada pasangannya ya. Karena sesungguhnya kita diciptakan berpasang-pasang. Ini verb ing pasangannya harus ada to be-nya ya. Verb ing contoh misalkan eating. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau saya bikin kalimat ya, I eating rice. I eating rice. Ini bukan kalimat, disalahkan. Karena yang ada cuman subjek saja. Subjeknya apa kalau I eating rice? I. Saya bertanya, saya menjawab sendiri. Alright, I eating rice ya. Jadi subjeknya I ya. Kalau eating bisa dihitung sebagai kata kerja? Tidak. Nah, tidak bisa ya. Tidak bisa. Dia harus punya pasangan ya. Pasangannya itu to be. Pasangannya to be.
To be itu apa? Yang mana lagi itu to be? Ya, mantap. Am, is, are, was, sama were. Oke. Itu pun juga ada pasangannya ya. Am pasangannya I, he, she, it pasangannya is, you, Dewi pasangannya are. Yang jelas verb ing ini harus ada to be-nya ya. Alright, next. Verb 3, eaten ya, dari kata makan. Itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus punya pasangan. Pasangannya itu to have. Have, has, sama had. Ini kalau di pertemuan pertama kemarin kita pelajari itu have, has, had. Kalau ketemu verb 3 artinya telah atau sudah. Misalkan saya mau bilang saya sudah makan. I have eaten. I have eaten. Terus yang keempat yang bisa jadi kata kerja adalah to be ya. Kalau to be, to be ini mandiri dia tidak punya pasangan. Dia tidak harus. Jadi memang ini mandiri. To be itu kalau dia berdiri sendiri boleh dihitung sebagai kata kerja. Kalimatnya ya, misalkan saya mau bilang I am a student. I am a student. Saya seorang siswa. I am a student. Yang mana subjek? I. Yang verbnya? Am. Mantap. Alhamdulillah. Bisa bikin kerja tes TOEFL ini yang asli besok. Nah, udah aman nih. Nah ini memang kalau structure. Kalau ini yang mencakup untuk 60 skill itu. Aman ya, gas. Lanjut. Aman. Oke, sekarang kita review structure skill 1 sampai 8 ya sebelum kita kerja soal. Saya tidak tahu ini dengar soalnya mungkin yang jawab di peringkat pertama ada door prize nanti. Nanti saya silahkan sama MC-nya apakah ada betul atau tidak. Yang pertama ya skill 1 itu pastikan kalimat mempunyai subjek sama kata kerja. Nah, itu tadi di skill 1 yang kita sudah baru-baru pelajari. Nah, contoh misalkan I go to school. Subjeknya itu mana? I. Kata kerjanya? Go. Go itu kata kerja bentuk keberapa? Pertama. Satu, oke. Verb 1 itu bisa jadi kata kerja? Bisa. Boleh. Kalau saya ubah di sini, jadi I going to school, boleh? Tidak. Nah ya, karena tidak ada To be-nya. to-be-nya. Harusnya ada di sini I am going ya. I am going. Iya. Oke. Next. Aman ya nomor 1. Skill 1. Aman. Skill 2 itu perhatikan objek dari preposition ya. Preposition itu adalah kata depan. Kata depan itu yang mana itu lagi? Mana itu? Yang mana itu? Yang in, on, off, at, ya, at, in, behind, in front of, dan sebagainya. Nah, itu adalah preposisi. Kalau ada kata benda ya, kata benda di belakangnya itu. Jadi kata benda di belakangnya preposisi. Dia tidak bisa dihitung sebagai subjek ya. Namanya dia adalah object of preposition ya, objek dari preposisi. Ini ada contoh ya. 2 gallons of water are mine. Mana subjek? Gallons. 2 gallons. Of water. Alright, sorry. How many nouns in the sentence? Berapa kata benda di dalam kalimatnya? 1. Nah, 1. Benda. Benda itu apa ciri-cirinya? Bisa dilihat, diraba, diterawang. 2. Gallons itu bisa dipegang? Bisa, berarti dia adalah benda ya. Kalau water itu benda? Benda. Oke, dua benda ya. Dua benda. Tapi dalam satu kalimat itu satu subjeknya, right? Yes. Yang mana subjek asli di sini? 2 gallons atau water? 2 gallons. 2 gallons. Kenapa bukan water? Karena ada preposition. Karena ada preposisi of di depannya ya. Kalau ada of itu tidak boleh. Pokoknya semua preposisi. Jadi kalau ada in, on, off, by, dan sebagainya, benda setelahnya itu tidak bisa jadi kata, tidak bisa jadi subjek ya.
Oke, makanya 2 gallons itu adalah subjek jamak ya. Kata benda jamak tuh lebih dari satu tuh. Iya. Makanya kata kerjanya di situ are ya. Jadi harus juga sesuai. Jadi subjek itu harus sesuai kata kerjanya. Kalau 2 gallons itu subjek tunggal, harus juga kata kerjanya tunggalnya. Kalau jamak, jamak juga. Aman ini? Aman. Oh, dah Zaki. Ini tidak ada sesi bertanya. Kalau mau bertanya langsung saja. Skill 3 ya. Skill 3 itu perhatikan penggunaan dan posisi apositif. Tahu ki apositif? Yang mana itu positif? Apa itu positif? Koma. Apositif koma. Apositif itu adalah penjelas subjek ya. Dia diciptakan di dunia ini hanya untuk menjadi penjelas ya. Penjelas bahwa siapa dia. Terus ada 2 contoh kalimatnya ya, yang diikuti 2 koma sama 1 koma. Kalau yang diikuti 2 koma, subjeknya itu di awal. Kalau kata kerjanya setelah koma yang kedua. Nah, ini contoh ada Frank, a college student, is eating rice. Yang subjek mana? A college student atau Frank? Frank. A college student itu apa? Penjelas. College student ya, dia hanya penjelas, menjelaskan siapa itu Frank. Ya, walaupun a college student itu adalah noun juga, tapi dia ketika ada di antara koma 2, dia bukan subjek, tapi dia adalah positif yang fungsinya menjelaskan subjek. Nah, jadi harus fokus yang subjek itu Frank, yang kata kerja itu is. Jadi harus sesuai juga. Jadi karena Frank itu tunggal, berarti kata kerjanya juga harus tunggal. Oke, yang kedua itu dengan diikuti 1 koma. Kalau yang diikuti 1 koma, subjeknya itu yang setelah koma, bukan sebelum koma. Itu ada contoh a college student, Frank is eating rice. Yang subjek mana di situ? Frank. Nah, yang setelah koma ya. Yang kata kerjanya itu setelahnya Frank is eating. Alright, aman? Aman. Ya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah contohnya gampang-gampang ya. Nanti soalnya susah. Biasa begitu. Kalau guru matematika itu kasih contoh gampang sekali. Pas kasih soal. Nomor 4 itu skill 4 ya, perhatikan penggunaan dan posisi present participle. Apa itu present participle? Betul. Bagaimana bentuknya? Verb ing. Ya, verb ing. Jadi present participle itu verb ing ya. Verb ing itu contoh kayak swimming yang tadi. Cuman verb ing itu 3 fungsinya di dalam kalimatnya. Dia bisa jadi subjek, dia bisa jadi kata kerja kalau ada to be-nya. Dan dia bisa menjadi kata sifatnya. Di present participle ini dia menjadi kata sifat. Intinya adalah kalau ada verb ing di dalam kalimat, jangan dihitung sebagai subjek. Ya, jangan dihitung Kalau ada verb ing di dalam kalimat, dia jangan dihitung sebagai kata kerja. Ya, kecuali kalau ada to be-nya. Kalau tidak ada to be-nya, abaikan, langsung cari kata kerja yang lain. Nah, contoh ya, Frank eating rice is my friend. Mana subjek? Frank. Mana kata kerja? Is. Alright. Eating itu bisa dihitung sebagai kata kerja? Tidak. Ya, tidak. Berarti dia cuma penjelas ya. Eating itu artinya kalimat aktif ya, memakan. Jadi di situ Frank yang sedang memakan nasi adalah teman saya. Nah, tapi kalau analisisnya enggak usah dihitung. Jadi eating itu langsung abaikan saja. Pengecoh saja ya. Entahkah ada verb ing enggak ditahu artinya, yang jelas abaikan saja. Kecuali kalau dia ada to be-nya ya. Hati-hati kalau ada to be-nya, berarti dia dihitung sebagai kata kerja. Aman? Aman skill 4? Ada mau ditanya? Enggak, Ji? Aman. Aman ya? Oke. Kita lanjut di skill 5.
Skill 5 itu perhatikan penggunaan dan posisi past participle. Past participle itu bentuknya apa? Per berapa? Tiga. Oh, per 3. Alhamdulillah. Saya yang salah berarti ini. Alright, per 3 ya. Jadi kayak tadi, eat, ate, eaten ya. Oke. Kalau ada verb 3 ya di dalam kalimat, boleh dihitung sebagai kata kerja? Boleh. Tidak. Boleh atau tidak? Tidak. Ada tadi yang laki-laki sebut boleh? Salah ya. Pokoknya kalau laki-laki itu berkata-kata selalu salah memang. Saya akui Nasib. Oke, verb 3 itu tidak boleh ya, tidak boleh sebagai kata kerja. Tadi kan sudah dibahas tadi di awal. Verb ing sama verb 3 dia tidak boleh berdiri sendiri atau tidak dihitung sebagai kata kerja ya. Kecuali ada apa tadi? To be ya, to be sama to have. Nah, have, has, had. Oke, verb 3 itu kalau dalam makna ya, dia pasif. Dimakan, diminum, dipanggil, dan sebagainya. Tapi tetap dia tidak bisa dihitung sebagai kata kerja. Nah, ini ada contoh ya. The car parked in front of school is mine. The car parked in front of the school is mine. Mana subjek? The car. The car. Mana kata kerja? Is. Alright. Is. Oke. Park di situ apa? Bisa dihitung sebagai kata kerja? Tidak. Tidak. Oke. Sekarang saya tanya, kalau kata kerja bentuk kedua di dalam kalimat boleh dihitung sebagai kata kerja? Boleh. Tidak. Oke. Boleh. Mau? Verb Marumi. 1 sama verb 2 boleh dihitung sebagai kata kerja kalau berdiri sendiri ya. Yang tidak boleh itu verb ing sama verb 3 ya. Oke. Jadi kalau ada verb 2 di dalam kalimat boleh dihitung kata kerja? Boleh. Sekarang saya tanya, verb di situ kata kerja bentuk kedua atau ketiga? Tiga. Hah? Ketiga. Atau verb 2-nya memarkirkan? Park-nya. Park. Jadi kata kerja bentuk kedua sama bentuk ketiganya sama gitu? Yes. Oke, sekarang saya tanya, itu park di situ kata kerja bentuk kedua atau ketiga? Tiga. Ketiga, bukan kedua. Dari mana Dito bilang ketiga? Subjeknya. Subjeknya apa? Car. Kenapa dengan Kata. car? Tidak bisa parkir sendiri. Oh iya tahu. Jadi kalau yang tadi ya verb 3 itu maknanya apa tadi? Pasif ya. Berarti selalu di. Pasif. Nah, oke. Kalau kata kerja kedua artinya memarkirkan ya. Kalau kata kerja ketiga artinya diparkirkan. Oke. Dari mana kita tahu kalimat itu aktif atau pasif? Tergantung dari subjeknya ya. Lihat subjeknya. Misalkan mobil ya, tidak mungkin mobil diparkirkan, tapi mobil itu yang, tidak mungkin itu mobil memarkirkan ya, tapi mobil yang diparkirkan. Ya, sama kang parkir. Jadi di situ pasif artinya, jadi diparkirkan. Kalau diparkirkan berarti di situ adalah verb 3 ya, bukan verb 2. Aman? Paham tuh? Fahimna. Alhamdulillah. Yang lain bagaimana? Fahimna juga? Fahimna. Alright. Next. Skill 6 ya. Skill 6 itu gunakan kata penghubung ke penghubung koordinat konektor dengan betul. Koordinat konektor itu artinya penghubung ya. Ada dua kalimat ya. Kalau ada dua kalimat tidak boleh berdiri sendiri dalam kalimat itu ketika tidak ada penghubungnya. Nah, contoh misalkan saya makan, saya lapar. Saya bikin kalimatnya saya makan, saya lapar, boleh? Tidak. Ya, tidak boleh ya. Harusnya ada penghubung di situ. Saya makan Ketika saya lapar. karena saya lapar.
Sebab akibat, toh? Yes. Ya, saya makan karena saya lapar. Oke. Sekarang di koordinat konektor itu ada funboys ya. Funboys itu singkatan dari for, or, nor, but, also dan but boys, bo, or ya, but, or, yet sama ya itulah. Ini saya kasih contoh saja ya. Salah satunya itu adalah but ya. But itu adalah penghubung yang digunakan ketika dua kalimatnya itu berlawanan. Contoh misalkan you are tall but I am short. Kamu tinggi tapi saya pendek. Itu kan dua kalimat yang berlawanan. Makanya kita pakai but di situ. Oke, enggak mungkin kalau kita kasih or di situ. Jadi you are tall or I am short. Kamu tinggi atau saya pendek. Itu enggak nyambung ya. Jadi di sini digunakan, kita analisisnya menggunakan meaning ya, makna. Dan koordinat konektor itu wajib hukumnya berada di tengah kalimatnya. Nggak boleh di awal. Contoh misalkan, but I am short, you are tall. But I am short, you are tall. Tidak boleh but itu di awal kalimatnya. Harus di tengah saja, harus di tengah. You are tall, but I am short. Aman? Aman? Aman ya? Oke. Terakhir. Sorry, dua dari terakhir. Skill 7. Gunakan kata penghubung keterangan waktu ya, adverb of time connector, dan kata penghubung penyebab cause connector dengan betul. Jadi sebenarnya untuk konektor itu, penghubung itu banyak sekali ya. Ada 3 saya penghubung, ada koordinat konektor, ada paralel paralel sama subordinate. Tapi nama aja semua. Yang jelas ya, kalau 2 kalimat itu ada kalau 2 kalimat harus ada konektornya. Sorry, saya analisis di awal dulu ya. Kalau kalimat itu dikatakan kalimat ketika ada subjek sama verb. Oke, sekarang kalau 2 kata kerjanya di dalam kalimat boleh? Boleh? 2 kata kerjanya, boleh? Tidak. Boleh Kenapa kalimat ketika ada konektor. Oke. Ini ya. Mulai dari skill 6 tadi. Yang pertama, berapa kata kerjanya? 2. Ada R 1, terus M 2. Oke, karena 2 kata kerja, makanya dia harus ada konektor ya. Penghubung. Mana penghubungnya? But. Oke, aman. Oke, skill 7. Ada kalimat lagi. I eat because I am hungry. Berapa kata kerja di situ? 2. Mana? Eat. Sama? Dengan am. Sama M. Alright. Karena dia 2 kata kerja, makanya butuh apa? Konektor ya, atau penghubung. Konektornya di situ adalah Because. yes. Alright. Wow. Sekarang ada lagi kalimat yang di skill 7 ya. Because I am hungry, I eat. Jadi dia polanya 2. Jadi konektornya boleh di tengah, konektornya boleh di awal. Beda tadi yang di skill 6. Kalau skill 6 itu tidak boleh di awal. Walaupun sama-sama artinya, tapi itu sama ya. Tidak boleh di awal ya, dia cuma di tengah. You are tall but I am short. Tidak boleh but I am short, you are tall. Nomor skill 7 itu boleh. I eat because I am hungry, atau because I am hungry, I eat. Jadi because itu boleh di awal ya. Tapi analisisnya sama. Karena 2 kata kerjanya, dia butuh 1 konektor. Kalau misalkan 3 kata kerjanya, berapa konektornya? 2. Oke, 4 kata kerjanya? 3. Oke, 121 kata kerjanya? 120. Nggak tahu, banyak. Yang jelas tambah 1 ya. 2 kata kerja, 1 konektor, dan sebagainya. Aman? Sir, mau Kak bertanya? Nggak mau Kak menjawab. Bertanya Ki, kenapa Ki?
berpengaruh ke ini yang komanya, Sir? Selalu ke di dalam soal itu terdapat komanya atau tidak? Yeah, thank you. Good question. Yes, I was saying ya, in the first meeting tadi, structure itu walaupun hilang komanya tetap disalahkan. Jadi beda sama speaking ya, as long as we understand each other, that's fine. Tapi kalau structure satu koma saja hilang, salah. Jadi kalau saya hilangkan di sini komanya, saya hilangkan komanya, because I'm hungry I eat, itu salah. Dan wajib ini koma. Tapi konektornya yang ada di awal. Oke, kalau konektornya di depan baru ada komanya. Aman? Yes, Sir. Oke, thank you. Alright, skill terakhir ya, sebelum kita kerja soal. Skill 8 ya, terakhir itu tentang gunakan kata penghubung keterangan yang lain. Ada konektor yang buat. Oke, jadi sebenarnya skill 6, 7, 8 itu satu kesatuan, Ji. Kenapa? Karena dia bahas tentang konektor semua. Skill 6, 7, 8 konektor semua ada bahas. Sama aja analisisnya. Dua kata kerja berapa konektor? Satu, right? Oke, saya bertanya, saya menjawab. 3 kata kerja berapa konektor? 2. Oke, ini di skill 8 ini contoh kalimatnya. Even though the weather is bad, ya, Frank goes to school. Meskipun cuaca itu tidak bagus, ya, buruk, itu Frank itu tetap pergi sekolah. Kalimatnya itu apa? Sebab akibat atau kontras? Sebab akibat. Sebab akibat. Bilang kecil. Jadi sebab akibat itu kan satu kejadian yang terjadi, terus kejadian yang lainnya terjadi. Yes. Hah? Sebab akibat itu yang karena. Kontras ini kalimatnya. Kalimat yang kontras itu ketika kalimat pertama kedua itu tidak sesuai. Contoh misalkan, kalau pada umumnya ya, kalau cuaca buruk, orang-orang tetap pergi sekolah atau tidak? Tidak. Anda ya? Tetap. Oh, tetap. Tapi ini badai. Nah, hancur sekolah tak? Tetap pergi sekolah. Tetap. Rebahan. Pusreng di kamar. Nggak pergi sekolah ya, kontras. Tapi karena Frank ini anaknya rajin sekali, makanya dia tetap pergi sekolah ya. Jadi yang kalimat kedua itu Frank goes to school even though the weather is bad. Frank pergi sekolah meskipun ya cuaca buruk. Ingat komanya tadi? Kalau konektornya di awal, itu ada komanya atau tidak? Ada. Ya. Jadi perhatikan itu. Ada nanti soal tidak ada komanya langsung salahkan. Alright, thank you. Fahim tuh? Fahimna. Alhamdulillah. Thank you ya. Jadi kita akhiri pertemuan kita. Oh, enggak, belum tahu. Kita mau kerja soal. Jadi soalnya 30 soal G ya. 30 soal G. Waktunya itu 20 menit. Karena soalnya gampang sekali. Jadi boleh dikerja 10 menit saja. Ada mau ditanyakan? Nggak ada, Mi? Nggak ada yang mau ditanya tuh? Oke. Baik. Saya silakan sama Miss untuk nanti dikirimkan linknya. Kalau bisa nanti ya. Ini dikerja soalnya itu sambil on-kan kameranya. Bisa gak itu kira-kira begitu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Dimisahkan saya biar ini ya. Biar ya. Oke, saya hand over to Miss Najla. Thank you. You're welcome, Sir. Baik, terima kasih, Sir. Sebelum saya mengirim linknya, untuk semua peserta yang ada 13 ya peserta di sini dan beberapa panitia juga,
Tapi yang pesertanya di sini saya sudah menuliskan siapa-siapa yang mengikuti tes TOEFL 1 sampai 8 ya, skill 8. Tetapi syaratnya jika yang ingin mendapatkan hadiah yaitu tolong diaktifkan facecam-nya ya, facecam-nya. Dan yang mendapatkan nilai paling tertinggi pertama kita akan diberikan hadiah tote bag dari HBS. Jadi syaratnya itu ya, jadi semuanya harus mengaktifkan kameranya. Jika tidak mengaktifkan kamera tetapi memiliki nilai tertinggi, jadi ini ya batal ya. Baik, bagaimana Sir? Ya, aman. Jadi itu tahu tadi, kasih aktif kamera tak ya. Oke, dapat hadiah ini betulan. Ternyata padahal saya bercanda tadi. Sudah gratis belajar, dapat hadiah lagi. Jadi diaktifkan kameranya. Oke, nanti linknya dikirim ke ini, ke grup ya. Saya kirim di sini saja. Ya. Miss, ini kan jam 9.55. Jadi nanti kan 20 menit. Berarti berapa waktu itu, Miss, disuruh kerja? Berarti sampai jam 10 lewat 15. Ya. Jam 10 lewat 15 ini ya. Karena linknya ini berupa Google Form, jadi jam 10 lewat 15 kami akan mengunci soalnya. Baik, saya akan mengirim ya soalnya. Siap. Di chatroom, ada di chatroom. Sudah aktif semua. Oke, Siti Amina Putri, Yulfa. Siti Amina dengan Yulfa, mohon diaktifkan kameranya. Nur Hajijah juga. Oke, sudah ada linknya ya. Sudah ada linknya di chatroom. Belum ada? Miss, mohon maaf Miss, bisa dikirim di grup, kan tidak bisa disalin. Oh, tidak ada. Baik, saya kirim di grup. Tidak bisa masuk di sini. Sudah. Belum ada. Sudah masuk di sini anunya, linknya. Di bagian pesan, di bagian chat. Coba cek, sudah ada ya? Iya, Pak. Sudah ada. Ya, kita buka di situ saja. Ya, jangan sampai nanti kalau kita di grup itu ada penyusup nanti. Karena kita yang kerja soal yang ngikut di sini saja, yang masuk hari ini. Ada linknya tuh di chat. Itu instansi apa itu mesti jawab? Miss, Ada ya. apa itu instansi Miss? Dijawab apa itu? Bagaimana Irsal? Itu instansi. Oh ya, instansi. Universitas apa, Ki? Oh, Oh, asal dari mana? Sembarang saja. Asal dari Unanda. Miss, Iya. bisa tolong lihat chat di WA, Miss? Wait. Miss.
Alright. Cek. Assalamualaikum. Are you good? Waalaikumsalam. Baik-baik. Waalaikumsalam. Aman Ji? Aman. Aman Ji, sudah kerja soal? Aman. Wajah-wajah bahagia semua ini kayaknya. Kenapa itu soal gampang sekali, Di? Harusnya saya kasih bikin cari soal yang susah-susah. Sudah semua dijawab. Astaga. Ada yang jawab benarnya sampai 31 padahal soal 30, Ji. Luar biasa. Yang mana ini? Ada semua Ji, ini. Tidak ada yang keluar dari grup. Oh, ada yang hilang, Di. Alright, that's fine. Tidak apa-apa, Ji. Bagaimana soalnya tadi? Lumayan gampang. Lumayan Susah gampang. gampang. Ciri-ciri benar semua kayaknya itu kalau bilang susah gampang. Oke, jadi nanti untuk pengumuman siapa yang paling soalnya yang paling di atas ya peringkat, nanti tunggu pengumuman saja dari panitia. Panitia penyelenggara dari Miss nanti ya. Kan ada semua di grup toh. Nanti kita diumumkan di grup saja. Jadi kita mau bahas soal ini. Mau sharing dulu. Share the. Bisa ketahuan skornya. Sudah kelihatan? Sudah ya? Kelihatan menunya? Share screen yang saya share. Yang tadi? Iya, yang tadi. Ada Mi. Ya, ini. Latihan soal TOEFL skill 1 sampai 8. Jadi kita sama-sama analisis ya. Jadi I'm not your teacher ya. You're not also my students ya. I just wanna make this class a sharing class. Sometimes I know I share ya. Sometimes I don't know and then you share to me also. You share to us. Jadi sama-sama kita belajar ya. Ini katanya Prof. Azhar Arsyad itu dia bilang itu teaching is to study twice ya. Katanya mengajar itu adalah 2 kali belajar ya. I share the material. First of all, I study for myself and then I study also for you. Jadi nanti kalau ada nanti yang tidak sepakat, kita nanti diskusi ya, apa alasannya ini kalimatnya benar atau salah. Nah, kalau di structure itu sebenarnya 2 jenis ya, ada error analysis sama pilihan ganda ya. Yang pilihan ganda itu cuma 15 soal ya. Udah salah ya 15 soal, terus yang 25 soalnya itu error recognition ya. Benar salah. Cuman sama-sama aja analisisnya. Karena kan kalimat semua yang disodorkan sama ini tes, yang kita lihat itu apakah ini kalimatnya benar atau tidak. Apakah ada subjeknya atau verbnya. Makanya itu tadi yang di awal you must remember ya, apa yang mana masuk subjek, yang mana masuk verb. Nanti bisa di analisis. Alright, are you ready? Let's check number 1. Until the registrar makes a decision about your status, you must stay in an unclassified category. Itu benar atau salah? Correct or incorrect? Correct. Alright. Saya mau ini kita bahas satu-satu saja, jadi biar lebih karena kan dapat semua materinya tadi toh. Start from Arifatul. Is it number 1 correct or incorrect? Correct. Mana Arifatul? I don't see you. Alright, correct. Kenapa? Why do you say is it correct? Karena because adalah is, mungkin maybe. Number, oke. Analisis Ki, mana subjeknya di situ? You. You, mana you? Wis. Dari awal dulu, dari awal. Ini berapa kalimat ini? Kan ada koma di situ. 2. 2 ya. Jadi kalimat yang sebelum koma dengan kalimat yang setelah koma. Yang sebelum koma itu mana subjek di situ? Ciri-ciri kata benda apa? Ada the, artikel the, sama an, right? Jadi kalau ada the, titik-titik depannya itu, pasti itu adalah noun. Dan noun itu pasti bisa menjadi
subjek kalau berada di awal kalimat. Di situ ada until. Register. Until di situ apa? Dia apa kelas katanya itu until? Konektor ya? Konektor. Ya, until itu konektor. Kalau ada konektor berarti berapa kata kerjanya? 2. Dua. Oke, kalimat yang pertama sebelum koma, subjeknya mana? The register itu subjek atau enggak? Subjek karena ada kata de-nya. Ada kata de-nya dan dia bisa jadi noun ya. Jadi kalau noun itu bisa jadi subjek. Alright, terus kata kerjanya mana? Next. Max. Alright. Oke, kalimat yang kedua setelah koma, subjeknya adalah yang tadi disebut yang di awal. You. You, kata kerjanya. Ada? Stay. Stay ya, stay. Alright, good. Berarti satu konektor, dua kata kerja, right? Ya, boleh toh? Berarti kalimatnya correct or incorrect? Correct. Correct, alright, good. Any question? Ada yang mau tanya? Nggak ada, Ji? Aman? Aman ya? Alright. Next, number 2. Mana lagi? Salsabila, number 2. Is it correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Why? Karena ada prepositionnya. Preposition apa itu? Itu Hah? Preposition apa? yang kata depannya ada semua. Apa itu? Yang mana? Sebut, Ki. Or, Or. by, Alright. Oh. Wait. Or tadi itu preposisi itu preposisi atau konektor? Or. Konektor. konektor. Konektor, bukan preposisi. Alright, konektor. Sama dengan but tadi. But kan fanboys itu ada tadi saya sebut. Fanboys itu ya for, or, but. Jadi masuk ya. Nah, or itu sama fanboys itu tadi konektornya boleh berada di awal atau boleh berada di tengah atau harus di tengah saja? Harus di tengah. Harus ya, wajib. Harus di tengah. Jadi but tadi itu boleh di awal? Tidak boleh. But. Yang tadi yang kalimatnya itu I am tall but you are short. Boleh saya bilang but I am short, you are tall? Tidak. Tidak. Alright. Berarti or itu tidak boleh ya, langsung coret saja. Tidak usah lagi analisis belakangnya. Pokoknya kalau ada or di awal itu salah, ya. Entah kabar di awal langsung disalahkan. Alright, good. Next, number 3. Siapa ini? Jawab. Ainul. Ainul, number 3. Kak Ainul. Correct. Correct. Alright. Yeah. Why? Mana subjek? Because subjek itu the parents. Oke. Subjek the parents. Terus, Oke. Kata kerjanya? left. Kata kerjanya left. Alright, good. Terus ada konektor? Ada. Mana di situ? With. Mana itu? With. With itu bukan konektor. With itu preposisi. Oh, Preposisi. preposisi ya. Beda itu preposisi sama beda konektor. Kalau preposisi itu dia kata depan ya, kayak on, in. Kalau konektor berarti dia penghubung antara dua kalimat. Konektor. Ada konektor? Apa ini in case? Okay. In case itu sama dengan jika ya. If, in case itu sama jika. Artinya itu jika. Dan jika itu adalah penghubung kan? Konektor. Konektor. Alright. Sama dengan kalau saya bilang, jika saya punya uang, saya akan keliling dunia. Ada dua kalimat situ toh. Saya punya uang. Yeah. Kalimat yang kedua, saya keliling dunia. Konektornya di situ jika. Jika itu sama dengan in case. Oke, berarti kalau ada in case konektor, berarti kalimatnya itu harus ada dua. Right? Yeah. Sorry.
Ya, kalimatnya ada dua. Untuk lebih jelasnya, kalau ada satu konektor, berapa kata kerjanya? Kalau Dua. dua toh? Oke, ada konektor in case. Kata kerja yang pertama left. Oke, berarti harus butuh satu kata kerja lagi, right? Oke, Right. cari di sini. Incorrect. Ada di sini kata kerja? Tidak ada. Tidak ada ya? Ya, of a problem with the children itu tidak ada kata kerjanya. Harusnya ada. Karena kalau ada konektor, dua kata kerja, right? Kerja. Oke, sama dengan yang tadi. Until itu adalah konektor. Oke, kata kerja pertama makes. Kata kerja kedua stay. Oke, boleh. Stay. Jadi boleh dua kata kerja, satu konektor. Fokus ke situ saja. Alright. Paham tuh? Aman? Fahimna. Oke, Fahimna. Aman. Aman. Thank you. Oke. Kenapa nih? Keluar semua, Mika? Number 4. Siapa? Ananda, Tasya? Salah Kak Sar. Is it? Oke. Itu konektor apa? Sorry. Nomor 4 itu korek or incorrect? Incorrect. Correct jawaban Kak Sar. Tapi Correct. harusnya incorrect. Incorrect. Oke. Mana ada konektor? Ada. Mana? Ada nggak sih? Esun? Ya, konektor itu. Tidak ada. Kurang apa di situ? As. Kurang S. Jadi konektor itu kalau ada S-nya di situ. Jadi harusnya as soon as. Esunan. As soon as. Tuhan. Dua kata kerja tuh? Kata kerja pertama mana? Ya. Be delivered. Will be delivered. Oke. Kata kerja kedua? Despite. Is paid. 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 Alright, good. Okay, number 5. Is it correct or not? Correct. 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 Okay. Ada konektor? Ada. Mana? Mana konektor? Whenever. Whenever. Okay, good. Konektor. Terus kata kerja pertama mana? You. One. Okay, one ya, one. Okay, and kata kerja kedua? Will. Connector. Will. Will. Will ya. Okay, good. Jadi satu konektor, dua kata kerja. Okay, good. Number 6. Incorrect. 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 Kenapa bisa? Ya. Berapa kata kerja? Dua. Mana yang pertama? Was. Over. Thrown. Kata kerja yang kedua? On. Has not returned. Alright, good. Ada konektor? Tidak ada. Ada. Oke. Berarti salah. Number 7. Gampang gitu? Begini-begini bisa aja. Nah. Ini enggak sampai aja apa? 10 detik kerja. Coba ini lihat nomor 7. Ada konektor? Ada. Mana? Beres. Tuh. Beres. Mana kata kerja? Are. Late. Are complete. Oke. Mana lagi? Need. Needs. Oke. Sekarang pertanyaanku, are complete itu kata kerja atau bukan? Bukan. Bukan ya? Kenapa bisa? Oke. Yang boleh ketemu to be itu kata kerja apa saja? Verb 3. Verb ing sama Verb 3. verb 3. Kalau complete itu verb berapa? Satu. Complete. Satu ya, verb 1 ya. Tidak boleh verb 1 ketemu dengan apa? To be. Ya, to be. Alright. Number 8. Ada kata kerja? Mana kata kerjanya? Will be. Oke. Ada konektor? So. Ada. So you. So. Alright. Mana verb lagi kata kerja kedua? Should. Good. Should. Oke, good. Aman. Enggak sampai 5 detik ini kerja. Nomor 9. Ada apa sih itu? Correct or incorrect?
Incorrect. Incorrect. Correct. Kenapa bisa? Tidak ada Kurang subjek. Ya, ini ada while ya. While itu konektor ya. Terus is itu adalah apa? Kata kerja. Ini juga kata kerja. Tapi kurang apa? subjek. Ya, subjek di situ. Harusnya ada subjek di situ. Oke, number 10. Ada apa? Konektor? Even Even though. Oke. Oke. harusnya Cocok Mega penulisannya even though? salah. Harusnya Pasti. pas ya, even baru solve. Good. Kalau salah Lagi tuh. langsung Harus saja pasti. salahkan. Incorrect, right? Yes. Aman? Aman ya? Oke. Next. Terus pas. Tapi pakai spasi di soal. Spasi di Hah? di soal. Pakai Besar. spasi. Oh, kalau pakai spasi buat aman gitu. Tapi salah. Iya, Salah. nah salah kan korek dijawab, Sir. Masa disalahkan, Ki? Iya. Salahkan, Ki. Astaga, yang penting bukan disalahkan, Ki. Ya, even though ya, harusnya gitu. Kesalahan teknis berarti kalau even though itu disalahkan. Nah, kalau bisa aja. Oke, ini yang pilihan ganda ini gampang. Kenapa gampang? Karena kita mencari kebenaran, right? Tadi kalau correct incorrect yang dicari apa? Kesalahan. Kesalahan. Manusia pada umumnya mencari Kesalahan. Berarti gampang kalau mencari kesalahan, right? Cari aib itu gampang. Ini pilihan ganda berarti gampang ini harusnya susah di karena mencari kebenaran. Oh, gampang itu cari kebenaran. Yang gampang itu cari kesalahan. Oke, number 1. Ada subjek? Ada. Oke. Presiden, right? Mana Yes, kata president. kerja? Points. Oke, good. Terus ada kata kerja yang kedua? R. Oke, R. Berarti dia butuh apa di situ? Subject. Dan subjek. Hah? Butuh apa? Kalau dua kata kerjanya butuh apa? Subjek dan konektor. Oke, butuh konektor ya. Konektor dua atau subjek dulu baru konektor. Konektor dulu baru. Berarti dua di sini yang ada konektornya antara C sama delta. Yang mana di situ? Delta. Delta. Salah kah saya salah? The President menunjuk kabinetnya, kayak menteri-menterinya. Sering dilupakan. Karena atau tapi? Tapi penunjukannya itu berdasarkan senat. Karena atau tapi? Tapi. Presiden menunjuk menteri-menterinya. Tapi penunjukannya berdasarkan senat. Atau Presiden menunjuk menteri-menterinya karena penunjukannya berdasarkan senat. Yang mana? Karena atau tapi? D. Tapi. Tapi ya. Nah, karena dua kalimat itu kontras, tidak sesuai ya. Iya, ada komanya. Ya, ada. Enggak ada masalah koma ini. Ini aja, there sama but. Because sama but. Ini aja. Tapi ya. Okay, good. Number 2. Delta. The prisoners were prevented from speaking the first because apa butuh apa di situ? Subject. Verb. Butuh subjek sama kata kerja. Right. Karena ada because. Because itu adalah konektor. Mana subjek verb di situ? Delta. Delta. Oke, gitu. Caca Mi. Iya. Oke, good. Karena itu yang mewakili ya.
Itu saja. Nomor 3, Salah. ya ada anywhere. Di mana? Oke, Konektor. konektor ya, konektor. Oke, konektor. Jadi kalau ada konektor berarti dia butuhnya apa di situ? Subjek. Ada mi kata kerjanya? Apa ini? Took. Took itu verb berapa? Take, took, taken. Dua. Ambil. Take, took, taken. Right? Ya, verb 2. Verb 2 itu bisa jadi kata kerja atau enggak? Bisa. Bisa. Berarti yang dicari itu apanya? Subjek. Subjek. Mana sih itu subjek? C. Charlie ya? Oke. Aman? Alah. Oke. Aman? Tidak. Tidak aman. Kalau Salah, ini kalau ini important events boleh jadi subjek? Tidak. Tidak bisa Tak boleh. karena ada Tidak ada. of, Ada right? off. Nah, kayak tadi itu gallon of water. Water tidak bisa jadi subjek. Berarti harus cari noun di sini, right? Nah, satu-satunya noun itu adalah Charlie. Kalau alpha itu enggak, karena dia subjek verb. Bravo juga enggak. Terus delta juga enggak, karena dia subjek verb. Enggak usah ada verb. Exitin kan verb. Padahal sudah ada itu, right? Yang dicari tinggal subjek saja. Oke. Dimengerti gitu? Iya. Mengerti. Oke, nomor 4. Apa di situ? Berapa kata kerja? Dua. 1. Paket. Apa lagi? F. Bigon. Bigon. 2. Berarti dia butuhnya apa di situ? Konektor. Konektor saja. Sama Sama subjek. Sama subjek. Oke. Mana konektor sama subjek itu? Nah, ini. C. Bravo. D. Antara B dan C. Bravo atau Charlie? Bravo. Bravo. Kalau Charlie nggak bisa karena So. itu harusnya so. berada di. Tengah. Tengah. Oke, good. Berarti berapa ya? Wih, kenapa? Nah, ini soalnya gampang sekali. Number 5. Apa yang dibutuhkan? Berapa? Berapa kata kerja? Ini kata kerja, right? R. R. Mana lagi kata kerja? Use. Use. Boleh. Oke, berarti dia butuhnya, kalau 2 kata kerja berarti dia butuhnya apa? Konektor. Konektor sama subjek. Satu. Konektor sama subjek. Oke. Yang mana sih itu? D. D. Antara Delta. Charlie sama Delta, right? Delta. Yang mana sih Delta atau Charlie? Delta. Delta. Oke. Kenapa bukan Charlie? Karena harus pakai Harus ada Tidak satu anu tuh. B-nya. To be. Harus to be. Oke. D ini mengarah ke case studies, right? Oke. yes Case studies itu yang digunakan atau menggunakan? digunakan. Berarti dia Gunakan. butuhnya to be ketemu dengan verb 3, berartinya pasif. Benar semua kita ini. Tidak sih. Itu Selesai. hadiahnya dibagi-bagi. Benar semua, Ki. Nomor 6. Itu Nggak tahu. apa jawabannya? Bravo. Mana subjek? Subjek. Ini cuman penjelas saja ya. Ini sebelum itu penjelas saja. Oke. Terus subjeknya itu mana? The monarch. The monarch. Oke. And verb-nya itu Pick up. pick up. Good. Pick up. So, pick up the magnetic field of the. Oke. Apa jawaban, Kak? Bravo. Oke. Mana kata kerja? 1 pick up. Kedua mana? Migrate. Migrate, imigrasi ya. Migrate itu kata kerja. Kalau 2 kata kerja berarti dia butuh apa? Subjek. Konektor. Subjek dan konektor. Konektor sama subjek. Konektornya dulu kan? Subjek. Oke, yang mana situ? Charlie atau Delta? Charlie atau Bravo? Charlie. Bravo. Charlie. Oke, yang jawab Charlie tadi. Why do you choose Charlie? Since ini kan
anu tuh, konektor tuh? Iya. Oke. Sekarang monarch itu adalah subjek, right? Subjek. Oke. Oke. Terus yang butuh R atau yang tidak butuh R? Tidak butuh. Kenapa tidak Yang butuh R? tidak. Karena verb 1 migrate. Alright. Migrate itu sudah verb 1, jadi dia tidak boleh ketemu to be. Yang boleh ketemu to be itu adalah verb ing sama Ing. 3. Good. Oke, number 7. Apa jawabannya? Berapa kata kerja? 2. 1. Show. Mana lagi? Oh. Do not Oke, do not preclude. Tahu preclude? Tahu preclude? No. Ya, saya juga nggak tahu. Saya juga nggak tahu, tapi yang jelas kita tahu dia adalah kata kerja, right? Itu yang penting. yes. Berarti 2 kata kerja dia butuhnya apa? Konektor. Subjek. Subjek. Oke. Mana itu? Charlie atau Delta? Charlie. Alright, good. Charlie. Although itu ya, karena 2 kalimat ini berkontras, ya, berlawanan. Meskipun teori neural menunjukkan bahwa hubungan antar neuron, tapi mereka tidak bla bla bla. Karena kan kalau ada kata tidak, berarti dia kontras kalimatnya. Dia harusnya although. Nomor 8. Delta. Delta, kenapa bisa? 2. Konektor dulu, baru subjek. Oke, kalau delta kita ambil sudah cocok. Subjek. Karena when itu adalah Iya. konektor, right? Konektor. Terus kata kerjanya Konektor. is box 1. Yang Aha. kedua, mana? Ah, Will generate record. Itu kata kerjanya. ya, will generate. Literally verb. Yes. Kalau Charlie, kenapa tidak bisa Charlie? Karena tidak ada Kata kerja. ada konektornya tapi tidak ada kata kerjanya. Satu jika kata kerjanya Kerja. itu 2, right? Or. Oke, nomor 9. Yes. Apa nomor 9? Bravo. Berapa ya? Kenapa bisa if? Ada kata if. If itu apa? Konektor. Konektor. Berarti Konektor. bisa 2. 2 verb. Mana kata kerja pertama? Enters. Enters. Terus kata kerja kedua? Block. Tidak ada di soal, ada di jawaban, right? Yes. Is. Berarti kita butuhnya it is. Good. Remember, in test that's not it is generally block. Okay, good. Number 10. Delta. Tidak tahu. Kenapa bisa? Karena bisa. Itu cocok. Jadi itu artinya apa? Pernah jemput sekolah Tahu artinya? dalam hal itu. Tidak. Karena in that itu sama dengan because. Jadi hati-hati. Kenapa di soal TOEFL itu dia pakai kata-kata yang jarang digunakan? Yang sering kita gunakan kan kata because, right? Karena Yes. kalau yang penguji apa ini yang bikin soal itu memang cari kata-kata yang ini biar katanya itu motonya gini, kalau ada yang susah kenapa harus gampang, jadi dia pakai in that di situ, jadi dia pakai because. Kalau because itu gampang tuh dimengerti, padahal sama aja artinya. In that itu karena ngomongin kromosom di antara hubungan kromosom ini itu tidak biasa karena most of the chromosome that participate. Oke, good. Karena so sama n itu tidak nyambung. Aman, lanjut. Nomor 1. The 3 basic chords in. Mana jawabannya? C. Charlie. Functional harmony error. Alpha berapa cari error? Apa? Charlie. Lee. Kenapa Charlie? Butuh subjek dan verb. Multi subjek, mana subjeknya? Oh, ada yang subjeknya, Sob. Functional harmony. Subjek. Enggak, karena ada in. Karena ada in. Berarti the 3 basic chords ya yang jadi subjek, right? Karena Iya. kalau functional harmony tidak bisa karena ada in. Good.
Terus karena three basic properties itu adalah jamak ya, makanya kata kerja juga harus jamak. R. Good. Number 2. Bravo. 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 With the. Bravo ya. Salah, Sir. Bravo ya. Yes. Iya. Kalau yang lain, Positif. Salah. Tetap. kalau alpha boleh. Tidak. Why? 2. Tidak. Saya alfa, Sir, tapi salah. Kalau alpha jawabannya di sini, berarti yang bisa jadi subjek itu ada 2, right? Kalau alpha, nah anggaplah alpha kita jawab, nah the Hubble telescope, berarti dia bisa jadi subjek, right? Toh, karena dari preposisinya toh. Yes. Oke, terus yang kedua, yang bisa jadi subjek itu ini, scientist. Toh? Saintis. Nah, scientist. Berarti berapa subjeknya? 2. Nah, boleh? Tidak. Tidak. Ya, cara bisa. Jadi kita ambil berapa? Kenapa? Karena kalau ada with-nya, with itu apa? Preposisi. Kalau ada preposisinya, berarti noun itu tidak bisa jadi subject, right? Subject. Oke, good. Berarti yang dihitung subjek itu cuma satu, di scientist. Yes, Sir. Aman? Aman. Number 3. Without the proper car installed inside the computer. Itu jawabannya apa? It is. It is. It is. Mana It is. konektor? Without. Tidak. Without. Kata kerja? Install. Inside. Oke. Kata kerja yang kedua? Nggak ada. Yes. Possible. Without the proper car installed inside the computer. Ini ada koma ya? Koma di sini. Koma. Koma itu. Setelah inside the computer, koma. It is impossible. It is. Itu Possible. artinya subjek Yes. verb ya. It is. Yes. Subject verb. Oke. Aman? Aman. Aman. Oke. Good. Kita lanjut nomor 4. Apa jawabannya nomor 4? J. Charlie. Hah? Charlie. Charlie. Charlie atau Delta? Charlie. Char. Lihat itu, the Charter of Federation Lottery was coming up for several. Ada kata kerja? Ada. Mana? Coming up. Was coming up. Coming up. Oke, kata kerja ya. Terus kata kerja yang kedua ada? Spare. Expense. Tahu spare? Spare. Tahu spare? Tidak. Oh, win. Tahu spare? Tidak. Tidak. Saya juga enggak tahu. Tapi dia kata kerja. Sebentar gitu, pakai perasaan Ki. Yang tidak tahu ini dia kata kerja berarti sudah tidak berperasaan, sudah mati rasa. Yang ede-edenya itu biasa itu kata kerja. Coba nanti share buka di translate dia kata kerja. Oke, berarti Kalau win, Sir. apa? Win di situ apa? Win? Mana win? Iya. Mana win? To win. Setelah Nomor 4 dah. Fly to win. dibawanya spare. Renewal. Setelah Kalimat spare. terakhir. Oh, ini Iya. win. Win. Oke, sekarang kalau ada Oh, spasi. win ini kan kata kerja, right? Iya. Oh, tapi ada tunya, Ada Sir. berapa? Iya. Nah, ada tunya. Kalau to win itu bisa dihitung kata kerja Tersambung, tidak? Sir. Bersama. Like tuh. Ya, fly to win. Sekarang, win itu memang kata kerja, tapi kalau ada to-nya, nggak bisa jadi kata kerja. Coba Mi, kalau saya bikin kalimat, I to eat, boleh? I to eat rice. Enggak. Tidak. Nggak, to eat itu tidak bisa dihitung. Walaupun eat kata kerja, right? Kalau ada to-nya, nggak bisa. Kan tadi cuman verb 1, verb 2, verb ing, verb 3 yang ada to be sama to have-nya, sama to be yang berdiri sendiri. Selain itu nggak ada. Oke, berarti verb itu kata kerjanya ya. Yang mana jawabannya? C. C. Oke, dia tinggal butuh siapa sih itu? Subjek. Connector. Dan subjek. Ya, konektor sama subjek. Aman? Aman. Number 5. Mana konektor? While. While. Oke.
Mana subjek? Mana verb? Is. Alpha. Yes. Is. Alright. Mana kata kerja yang kedua? Nggak ada. Tidak. Next. Ada. Berarti yang mana jawabannya? Alpha. Alpha. Dia butuhnya subjek sama Verb. okay, good. Number 6. Number 6 Delta. itu Delta. Delta. Mana kata kerja? Restore. Pakai itu restore. Mana lagi? Enter. Entered. Berarti dia butuhnya apa di situ? Konektor dan subjek. Konektor Konektor. sama subjek. Yang mana di situ? Delta. Oh, Delta. Oke, good. Aman. Number 7. Apa jawabannya? C. C. Charlie. Mana subjek? Mana subjek? Object. Subject. Each object, right? Subjek. Mana kata kerja? Is the look. Is the look. The look. File is the How is the look? Is the look. How is the look? Tidak. Sama, saya juga enggak. Yang jelas kita tahu dia kata kerja karena ada is. Sekarang sudah ada subjek, sudah ada verb, right? Ada konektor? Nothing. Tidak ada. Ya, berarti kita cari yang bukan kata kerja. Enters itu kata kerja? Kerja. Enters, it enters, kata kerja. Ada subjeknya. Entering, entering kata kerja? Kata kerja. Entering. Bukan, right? Bukan. Iya, Bukan. entering itu boleh jadi Tidak ada kata kerja to-be-nya. kalau ada to be-nya. Ini kan tidak ada to be, right? Studinya. Oke, kalau enter juga. Kata kerja. Oke, next. Kata kerja. Aman. Mantap. Nomor 8. Mana di situ? B. Bravo. Bravo. Kita bisa bravo. Mana ada konektor? S. S. Oke. S itu konektor ya. Nah, ini juga S. S itu artinya karena. Jadi because, in that. S kayak S, because sama in that itu artinya sama-sama karena. Banyak macamnya ini konektor. Dan artinya sama nih. Fungsinya pun juga sama nih. Mana kata kerja? Agus. Ini kata kerja tak? Yes. Yes. Guys. Mana lagi? Suggest. Mana kata kerja? Ada lagi? Tidak ada. Tidak ada, Mi? Oke. Ya. Nah, berarti cari kata kerja. Mana kata kerja situ? Bravo. Fokus. Focuses. Kalau ini apa? Alpha bukan kata kerja. Kata kerja juga ada? Iya, tapi ada subjeknya. Nah, di soal kan sudah ada yang subjek. Ini subjeknya kan? Ini subjeknya, right? Berarti kalau ada sudah subjek, kita tinggal cari kata kerjaan saja. Nggak usah cari subjek dulu nanti. Aman? Aman. Aman. Number 9. Mana? One of the number 40 birds of prey in the world. Ada ini dari sini sampai Delta. dari sini sampai sini ada kata kerja? Tidak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia cuma penjelas saja. Oke, berarti setelah itu PPT, asing legs and government arm and legs. Oke. Ada? Subject verb dicari. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Berarti yang kita cari apa? Subject verb. Mana subjek verb itu? Delta. 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 Astaga, kenapa ini bisa ada soal gampang sekali? Nomor 10. Gampang berarti salah juga. Nomor 10. Apa di situ? Present. Alpha. Ada kata kerja. Kata kerja di sini. Oke, ada lagi kata kerja. Kerja was. Kata kerja yang kedua ada? Was. Ada. Head. Head. Accepted, right? Good. Berarti yang kita cari apa? Konektor. J. Oke, yang wajib harus ada konektor karena dua kata kerja, right? Ya. Dua. Terus
Berarti alpha. Alpha Science dan Oke, good. Since itu adalah penghubung ya. Kalau letter itu bukan, dia cuma keterangan. Alright, alhamdulillah. Wih, benar semua ini. Tidak, Sir. Dasar. Kenapa? Mana ada sir? Kenapa ada soal gampang sekali? Itu tadi dijawab semua nah. Tidak, Harusnya ini nanti Kelihatan skornya di sini sir. skornya, astagfirullah. Anjlok. Astagfirullah. Kenapa anjlok? Nah, ini benar semua kita tadi ini. benar karena ada diarahkan nih. Weh, Ya, Sir. Arahkan nih, Sir. ke arah yang sesat. Dia suka menyesatkan. Hilang-hilang sama dia, wes. Ini berapa mami orang yang sisa ini. Jadi quotes untuk hari ini bukan yang pertama datang, tapi yang terakhir bertahan. Itu. Iya. Kayak dong. Iya, sekali yang datang di awal, tapi yang bertahan hanya beberapa. Baiklah, do you have a question? Ini mungkin hari ini kita bahas tentang karena kan kemarin di pertemuan 4 pertemuan itu kita sudah bahas tentang skill 1 sampai skill 8. Insya Allah pekan depan kalau kita kalau masih mau jiki lagi belajar, kita lanjut lagi di skill 9 ya, skill 9 dan 10 seolah kita bahas pelan-pelan. Di sini tempat sebenarnya kita sharing ya, bukan tempat belajar, itu sharing. Belajarnya itu di rumah masing-masing tiap hari. Jadi memang itu kalau dosen saya bilang itu kalau kita mau belajar TOEFL minimal sekali 40 soal per hari kita kerjakan. Soal apapun, listening, reading atau structure. Nanti di sini tempat sharing. Insyaallah. Alright, thank you. Sebelum saya hand over to Miss Najlah, let us close our meeting today by saying doa. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you, and see you next time. Thank you sir. Yeah, nice You to meet you. too, thank you. Nice to meet you. I hand over to Miss Najlah. Thank you. Thank you, Sir. Waalaikumsalam. Baik, sudah sisa 8 yang bertahan ya. Sisa 6. Ya, Tadi sisa itu 6 ya. saya. Oh, baik, sisa 6. Luar biasa ya. Sudah dapat ilmunya dan nilainya juga alhamdulillah ya sudah lumayan. Ada yang hampir benar semua. Berarti nggak ada yang benar sih. Siapa Mi di sini? Ada kayaknya. Oke, baik. Nanti saya kirim di grup ya nilainya, skornya untuk 14 peserta. Ya, yang mengumpulkan coba saya lihat dulu. Ya, 14 peserta, tapi ada satu orang yang ini lambat submit. Tapi saya tetap tulis namanya ya, yang ikut tes TOEFL ini, tapi lambat submit karena waktunya juga sudah habis. Oke, baik. Insya Allah sebentar Miss akan umumkan siapa-siapa yang ini. Kalau ada yang nanti Miss umumkan ya di grup ya. Panitia akan umumkan siapa-siapa yang nilai tertinggi. Yang intinya di sini kita sama-sama belajar mendapatkan ilmu ya, ilmu tentang TOEFL itu bagaimana ya. Dan rewardnya ini hanya gift saja ya, hadiah saja ini yang mendapatkan skor yang tertinggi. Baik, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11:13 dan kita akhiri seminar tes TOEFL ini skill 1 sampai 8. Insyaallah next meeting panitia akan menginfokan kapan ya. Kalau misalnya ada waktu untuk melanjutkan skill selanjutnya, kita berhubung kepada narasumber atau Mr. Frank. Baik, terima kasih atas partisipasi peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. See you, sir. Iya, sama-sama. Itu, Sir. Ada dua di sini, tapi yang paling pertama